Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qanaah Anggit Nurjanah, nomor induk mahasiswa 19020273 dari kelas TI 1C. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang single linked list non-circular dengan menggunakan head dan tail. Yang pertama, apa itu linked list? Linked list adalah salah satu bentuk struktur data yang berisi kumpulan data yang tersusun secara sekuensial, saling sambung-menyambung, dinamis, dan terbatas. Linked list juga sering disebut senarai berantai. Linked list saling terhubung dengan bantuan variabel pointer. Masing-masing data dalam linked list disebut dengan node atau simpul yang menempati alokasi memori secara dinamis dan biasanya berupa struk yang terdiri dari beberapa file. Nah, untuk mempermudah manipulasi terhadap linked list, kita bisa menambahkan satu pointer lagi untuk melengkapi pointer head, yaitu dengan menambahkan pointer tail. Deklarasi pointernya adalah node bintang head lalu node bintang tail. Di sini ada contoh untuk gambaran kasarnya. Di sini ada 3 data, yaitu 27, 6, dan 17. 27 kita sebut head, simpul head, sedangkan 17 merupakan simpul tail. Bentuk node single linked list non-circular. Di sini, single kita artikan adalah file yang pointernya hanya satu buah dan satu arah, serta terdapat pada akhir node. Pointernya menunjuk 0. Linked list artinya node-node tersebut saling terhubung satu sama lain. Setiap node pada linked list mempunyai file yang berisi pointer ke node berikutnya, dan juga memiliki file yang berisi data. Node terakhir akan menunjuk ke 0 yang akan digunakan sebagai kondisi berhenti pada saat pembacaan isi linked list tersebut. Selanjutnya, yaitu operasi-operasi yang terdapat pada linked list. Yang pertama ada operasi inisialisasi. Apa sih itu inisialisasi? Inisialisasi adalah fungsi untuk men-set bahwa tidak ada node di dalam linked list. Caranya dengan men-set head dan tail sama dengan 0. Di sini head dan tail sama dengan 0. Nah, ini adalah void prosedurnya untuk inisial. Head sama dengan tail sama dengan 0. Menunjukkan bahwa linked list kosong. Selanjutnya ada operasi isEmpty. Apa itu isEmpty? IsEmpty adalah fungsi untuk mengetahui kosong tidaknya linked list. Caranya dengan mengecek apakah pointer dari head atau tail mengarah pada 0 atau tidak. Nah, ini adalah operasinya. Di sini jika tail sama dengan 0, return 1 atau true. Maka else return 0, kebalikannya false. Selanjutnya, ada operasi untuk menambah data di depan. Nah, ini contoh untuk kondisi awalnya ada 2 data, yaitu 6 dan 17. Di sini 6 sebagai simpul head, sedangkan 17 adalah tail. Lalu, kita tambahkan node baru, yaitu data 27. Maka, untuk kondisi akhir, untuk operasi tambah data di depan menjadi seperti berikut, yaitu ada 3 buah data, 27 sebagai head, sedangkan tail menjadi data nomor 17. Nah, untuk menambah data di depan, ada 2 kondisi. Untuk kondisi pertama, apabila linked list masih kosong, maka head dan tail sama dengan 0. Ini contohnya, ada data 6, maka 6 itu sudah menjadi head dan tail. Lalu untuk kondisi kedua,
yaitu link list sudah terisi. Contoh di sini ada data 17. Kita tambahkan data 17 itu. Kita tambahkan ada data 6, maka menjadi dua data, 6 dan 17. Di sini 6 sebagai head dan 17 sebagai tail. Untuk menambah data di depan, setelah node dengan data baru dibuat, terdapat kondisi penambahan node di depan pada link list tersebut. Yang pertama, apabila link list kosong, maka head dan tail akan diarahkan ke node baru. Nah, di sini jika L empty sama dengan 1 atau true, maka link listnya ini kosong. Jadi, head dan tail akan diarahkan ke node baru. Head sama dengan tail sama dengan baru. Apabila link list tidak kosong, maka node baru akan mengarah ke data yang diacu oleh pointer head. Apabila link list tidak kosong, di sini kebalikannya, else link list terisi atau tidak kosong. Kemudian pointer head akan diarahkan ke data baru. Di sini baru next sama dengan head, dan kemudian pointer head diarahkan ke data baru. Head sama dengan baru. Selanjutnya, ada operasi untuk menambah data di belakang. Masih sama seperti yang menambah data di depan. Di sini ada dua data, contoh 27 dan 6. Di sini 27 adalah simple head dan 6 adalah tail. Lalu kita tambahkan node baru, yaitu 17. Maka kondisi akhir dari menambah data di belakang menjadi seperti berikut. Ada 3 data, 27, 6, dan 17. Head-nya masih sama, yaitu 27, sedangkan tail bergeser ke data nomor 17. Menambah data di belakang. Setelah node dengan data baru dibuat, terdapat kondisi penambahan node di depan pada link list sebagai berikut. Nah, ini adalah prosedur menambah data di belakang. Apabila link list kosong, maka head dan tail akan diarahkan ke node baru. Di sini, jika L empty sama dengan 1, 1 itu true, maka link list kosong. Di sini head sama dengan tail akan diarahkan ke node baru. Head sama dengan tail sama dengan baru. Apabila link list tidak kosong, di sini kebalikannya else terisi atau tidak kosong, maka pointer next dari node terakhir yang diacu oleh tail akan diarahkan ke node baru. Tail next sama dengan baru, kemudian tail akan mengacu ke node baru. Kemudian tail sama dengan baru. Selanjutnya ada operasi untuk menghapus data di depan. Nah, ini ada kondisi awal, ada 3 data, 27, 6, dan 17, 27 sebagai head dan 17 sebagai tail. Kondisi akhirnya kita akan menghapus data 27, maka menjadi sebagai berikut. Ada sisa 2 data, 6 sebagai head dan 17 sebagai tail. Nah, untuk menghapus data di depan, untuk menghapus node yang di depan tidak terlalu berbeda dengan operasi penghapusan pada link list dengan head sebelumnya. Diperlukan sebuah pointer bantuan untuk bisa menghapus data di depan karena pada prinsipnya node yang ditunjuk oleh sebuah pointer head tidak bisa dihapus begitu saja karena akan merusak rangkaian dari link list. Nah, di sini untuk prosedur void hapus D untuk menghapus data di depan. Jika ada dua kondisi ya, jika L empty sama dengan 0 atau false, berarti link list terisi. Kebalikannya, else link list kosong, maka langsung saja kita tulis cout sama dengan link list kosong. Nah, untuk kondisi link list terisi juga terdapat dua kondisi, maka di sini ada if lagi. Jika head next tidak sama dengan 0, maka link list terisi lebih dari satu data. Maka kita tulis note temp sama dengan head, head sama dengan head next, kemudian delete temp. Lalu else terisi 1. Apabila terisi 1, head sama dengan tail sama dengan 0. Selanjutnya, ada operasi untuk menghapus data yang ada di belakang. Kondisi awalnya, contoh di sini ada 3 data, 27, 6, dan 17, 27 sebagai head dan 17 sebagai tail. Untuk kondisi akhirnya kita akan menghapus data 17, maka 27 sebagai head dan 6 sebagai tail. Bagaimana sih operasinya? Nah, untuk menghapus data di belakang,
Untuk menghapus node paling belakang diperlukan dua buah variabel pointer bantuan, yaitu temp dan del, untuk bisa menemukan node sebelum terakhir. Node sebelum terakhir dapat diketahui dengan mengecek apakah pada node selanjutnya atau next, node tersebut diacu oleh tile atau tidak. Apabila ditemukan, maka node yang diacu oleh tile dihapus dan tile yang diarahkan ke node sebelum terakhir. Nah, untuk prosedur hapus data di belakang juga terdapat dua kondisi, yaitu jika lempty sama dengan 0 atau false, maka linked list terisi. Jika tidak, linked list kosong, maka langsung saja kita tulis cout sama dengan linked list kosong. Nah, untuk linked list yang terisi juga terdapat dua kondisi, yaitu if head tidak sama dengan tile, maka data itu terisi lebih dari satu, maka terdapat lebih dari satu data. Jika tidak, maka terisi satu data, yaitu head sama dengan tile sama dengan 0. Nah, di sini untuk data yang terisi lebih dari satu. Di sini kita menggunakan variabel pointer bantuan, yaitu temp dan del. Node temp sama dengan head, node del. Di sini ada perulangan while. Temp, next. Apabila temp next tidak sama dengan tile, maka temp sama dengan temp next. Del sama dengan tile, tile sama dengan temp, kemudian kita hapus del, kemudian kita arahkan tile next sama dengan 0. Ini berarti kondisi terakhir ya, untuk menyatakan kondisi itu di akhir. Selanjutnya ada operasi clear all untuk menghapus semua. Clear all dengan head dan tile pada prinsipnya sama saja. Node dihapus satu persatu menggunakan variabel pointer del sebagai pointer untuk menghapus dan variabel pointer temp sebagai pengakses node. Setelah menghapus satu node, variabel del akan diarahkan ke node selanjutnya atau next oleh variabel temp untuk kemudian menghapus node tersebut dengan seterusnya sampai temp sama dengan 0. Kemudian head dan tile sama-sama di set 0. Nah, ini adalah prosedur void clear-nya ya. Di sini node temp sama dengan head, node del apabila temp tidak sama dengan 0. Di sini kita del sama dengan temp, membuat ini. Lalu temp sama dengan temp next, del, kemudian kita hapus del. Kemudian di sini head sama dengan tile sama dengan 0. Selanjutnya untuk operasi yang terakhir adalah print element. Operasi print dengan H dan T prinsipnya sama dengan operasi menggunakan H atau head, yaitu dilakukan dengan menggunakan variabel pointer bantu yang akan mengakses node satu persatu sampai dengan node terakhir. Hal ini dikarenakan karena pointer head harus tetap berada di posisi node pertama. Node terakhir ditunjukkan dengan pointer dari node yang mengarah pada 0. Nah, ini adalah prosedur void print L. Di sini node temp sama dengan head. Jika L empty sama dengan 0 atau false, maka while temp tidak sama dengan 0, cout temp data temp sama dengan temp next. Else, ini kebalikannya dari if L empty sama dengan 0 atau false, maka kita langsung saja tulis cout sama dengan list kosong. Nah, begitu untuk teorinya. Terima kasih. Selanjutnya, kita langsung ke contohnya di sini. Nah, di sini kita membuat 3 buah program untuk contohnya. Yang pertama header, lalu prosedur dan function, lalu main programnya. Di sini headernya ini ada include iostream untuk memanggil chinout, Sonia untuk mengambil getC, ini yang ada di sini. Lalu di sini juga ada tipe data bentukan, tipe devstruct node di sini. Lalu ada pendeklarasian head dan tile, node head dan tile. Di sini juga ada operasi linked list yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Ada void initial, lempty, void insert d, dan seterusnya. Lalu di prosedur dan function, di sini void initial, prosedur inisial ada lempty, ada prosedur untuk menambah data di depan, ada prosedur untuk menambah data di belakang, juga ada print L, lalu ada prosedur untuk menghapus data di depan, juga ada prosedur untuk menghapus data di belakang. Langsung saja kita ke main programnya. Nah, di sini main programnya saya menggunakan sistem CLS. Lalu ini adalah output yang akan keluar nanti.
Ada menu link list dengan head dan tail, ada tambah data di depan, tambah data di belakang, dan seterusnya. Saya menggunakan seleksi if, else, if. Lalu juga di sini ada perulangan while. Untuk ingin kembali ke menu atau tidak, saya menggunakan perulangan while. Langsung saja ya kita compile, kita coba dari header, kita pencet F11 untuk compile atau run. Nah, di sini di oke saja teman-teman. Lalu di sini kita compile juga F11 atau kita run. Ya, ini nggak error ya guys. Langsung ke main programnya. Kita tekan F11. Nah, ini adalah output dari program itu. Kita coba ya untuk menambah data di depan. Kita menu 1. Kita masukkan contohnya 27. Lalu kita coba tambah data di belakang. Kita masukkan 2. Di sini misal 30. Nah, ini ada ya nambah datanya 27 dan 30. Lalu kita coba hapus data di mana? Di depan. Kita pilih nomor 3. Otomatis datanya tinggal 1 yaitu 30. Lalu kita coba hapus data di belakang. Karena datanya tinggal 1, maka otomatis listnya kosong. Begitu ya teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan tutorial saya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.